Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pemirsa yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kita mengisi lagi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan saya mau menyampaikan pesona kehidupan dalam hidup kita ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang senantiasa mengasihani bahkan memberkati kehidupan kami. Saat ini kami bersama akan membaca dan merenungi firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh memahami, kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ini untuk kami laksanakan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada kesempatan yang sangat baik ini. Matius pasal 5 ayat 6. Matius pasal 5 ayat 6, saya membacakan firman Tuhan ini berkata begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan ini memang manusia tidak akan pernah puas. Yang namanya manusia, biar gunung, dia pingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Seperti itulah yang terjadi dalam hidup kita. Jadi manusia itu tidak pernah puas dalam kehidupan ini. Tetapi yang pokok saudara-saudara dalam kehidupan ini, kita harus selalu memperhatikan bagaimana dalam kehidupan ini kesehatan kita. Kesehatan, sehat jasmani dan juga sehat rohani kita. Ketika kita makan makanan yang bergizi, pasti kesehatan jasmani kita akan bisa kita terima. Ketika kita juga berolahraga, kita juga akan menerima kesehatan itu. Karena itu dokter biasa sarankan, makanlah dengan makanan yang sehat, dengan menu seimbang, gizi seimbang, kemudian berolahraga. Jadi dalam hidup ini kita melihat bahwa mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Nah, itu berarti dalam kehidupan kita, kesehatan kita menjadi hal yang utama ketika kita boleh menikmati berkat Tuhan lewat santapan jasmani dalam hidup ini. Pesona kehidupan saya sampaikan saat ini, ya, ketika kita mengkonsumsi makanan itu berarti untuk kesehatan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, orang yang sehat tubuhnya, dia pasti mempunyai selera makan yang baik. Ya, kalau orang sudah tidak punya selera makan yang baik, berarti itu sudah pertanda ya sakit-sakitan atau apapun namanya itu. Saya bukan pakar di dalamnya. Karena itu semasa kita sehat, makanlah makanan yang bisa kita konsumsi yang boleh dikatakan menu seimbang. Jangan nanti serta sakit baru beli makanan yang enak. Sudah tidak baik kita santap, sudah tidak enak kita santap, itu baru dibelikan. Misalnya ayam kalasan atau ayam betutu, apapun istilahnya itu, ayam bakar dan sebagainya. Itu sudah tidak enak disantap. Karena rasa lidah kita itu tidak seperti itu. Nah, waktu kita sehat, ya tentu kita menjaga kesehatan kita, pola makan. Makan yang cukup. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita lapar, naluri kita lapar, memotivasi kita supaya kita mari cari makanan. Makanan yang tentu memberi nilai gizi, asupan gizi pada tubuh kita. Tetapi saudara-saudara, orang yang tidak mempunyai nafsu makan, ya seperti saya katakan tadi, mungkin kesehatan sudah terganggu. Maka seseorang perlu memeriksakan dirinya, ya pergilah ke dokter, ya, supaya
bisa ditahu, oh perlu asupan vitamin ya dan sebagainya. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, ini pesona kehidupan dalam kehidupan ini. Kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang beriman kepadanya, ya tentu tidak mempunyai keinginan untuk bagaimana kita dalam hidup ini ketika kita sakit rohani. Jangan sampai kita sakit rohani. Ketika kita sudah tidak mau makan makanan rohani atau firman Tuhan, kita tidak mau membaca firman Tuhan, kita tidak mau mendengar firman Tuhan, apalagi mendengar YouTube seperti ini, yaitu pasti dalam kehidupan ini kita perlu memeriksa rohani kita. Di mana kita memeriksa rohani kita? Yaitu datanglah kepada Sang Tabib Agung kita. Ya, dokter sejati kita. Siapa? Ya, dia tentu dalam kehidupan ini tahu bahwa dalam hidup ini kita ketika tidak mau menikmati menu rohani, ya tentu bisa didiagnosis, ya ini sudah sakit rohani. Pasti Yesus menghendaki supaya kita hidup santaplah santapan rohani. Itulah firman Tuhan. Karena Yesus juga pernah ketika dicobai oleh iblis, Yesus diperintahkan supaya jadikan roti, batu itu jadi roti. Yesus bilang bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita senantiasa hidup sehat supaya kita senantiasa miliki mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Iman kita akan senantiasa terpelihara, imun kita juga terpelihara, dan hikmat Tuhan selalu berikan. Tuhan akan selalu menolong kita supaya kita tetap sehat, segar, kuat di dalam Tuhan. Sehat jasmani, sehat rohani. Amin.